Selamat sore rekan-rekan, kembali bersama saya Maruli Tua Sinambela. Hari ini adalah hari Selasa, itu tepatnya pada tanggal 19 November 2024. Di sini jam di komputer atau di laptop saya itu menunjukkan pukul 6:15 waktu Indonesia bagian Barat, rekan-rekan. Jadi pada kesempatan ini adalah salah satu video yang di-request oleh rekan-rekan. Mereka pingin tahu. Mereka bertanya sebenarnya market emas ini, XAU US dollar ini harganya kemana. Karena mereka ada juga yang kemarin-kemarin lalu ketika market itu trending ya sell, artinya downtrend, mereka melakukan posisi sell. Dan kelamaan sellnya, ya bahkan ada yang sellnya ada di posisi 2546. Nah, saat ini saya jelaskan terlebih dahulu, kita bahas terlebih dahulu ya. Dimulai dari tanggal 14 November, 15, 18 sampai 19 pada hari ini itu dia ada rebound ya. Secara sederhana atau secara singkat kalau kita memperhatikan, nah di sini saya tidak banyak menggunakan indikator, saya hanya menggunakan pertama adalah RSI di 1 jam di 75% dan RSI di 15 menit itu berada pada level 71%. Jadi 71% di 15 menit dan di 1 jam itu adalah 75%. Cukup jelas ya rekan-rekan. Kalau berdasarkan minor trend yang kita perhatikan dari tanggal 14 ini, rekan-rekan, ini adalah dia menunjukkan uptrend ke atas ya sampai dengan hari ini. Nah, juga di sini perlu kita waspadai di sini karena harga sudah bergerak di atas pivot. Dia sudah melewati resisten 1 di 2616, resisten 2 2628 dan menuju resisten 3 di 2647. Nah, artinya adalah untuk saat ini di support 1 2577 dan support 2 di 2565 dan support 3 di 2546 itu jauh karena berada di bawah level atau di bawah pivot. Nah, pertanyaannya adalah saya tidak membahas histori yang sudah berlalu karena itu tidak berguna. Yang kita perlu bahas itu adalah apa yang akan terjadi pada hari ini. Nah, kalau kita melihat faktanya adalah memang ya harga emas ini bisa ke level tertinggi dari sepekan ini. Ini kan didorong karena pelemahan dolar Amerika. Nah, jadi adanya ekspektasi pasar terhadap kebijakan Federal Reserve. Orang melihat ini adalah peluangnya. Jadi ya ada kenaikan harga spotnya itu kan 0,4%. Kalau kita perhatikan, nah dari penurunan yang sejak terjadi ya. Nah, itu karena apa? Pertama pelemahan dolar, artinya orang melihat ya ini saatnya ya penguatan, saatnya untuk beli emas. Yang kedua itu adalah karena ekspektasi kebijakan Fed. Jadi pasar itu memproyeksikan bahwa, nah sekarang itu kan mereka melihat, oh ini kemungkinan 58,8% untuk penurunan suku bunga 25 basis point ya rekan-rekan. Tetapi kalau kita memperhatikan probabilitas untuk mempertahankan suku bunga itu stabil, itu masih berada di 41,2%. Artinya ini kan berdasarkan data ekonomi yang kuat ya. Pada akhir ini memicu ketidakpastian Fed akankah melonggarkan kebijakan moneternya setelah penurunan suku bunga yang ini kan masih kumulatif sebesar 75 basis point sejak dari September. Jadi ada juga beberapa komentar yang perlu diwaspadai ya. Untuk hari ini juga ada laporan juga nantinya. Nah, sementara yang membuat harga emas itu naik masih ada ketegangan politik. Nah, jadi ada serangan udara, serangan Rusia ke Ukraina. Jadi itu pun dilihat menjadi salah satu trigger orang melihat sebagai emas sebagai safe haven. Dan juga suku bunga yang rendah, rekan-rekan. Nah, hari ini apa saja data ekonomi yang perlu diperhatikan itu adalah pidato dari Gubernur ECB. Nah, itu rekan-rekan lihat di ekonomi kalender ya. Pidato ekonomi. Nah, pidato itu nah, pidato tersebut rekan-rekan saya coba lihat dulu. Nah, rekan-rekan atau rekan-rekan juga bisa melihat sebenarnya di ekonomi kalender ya, rekan-rekan. Kita percepat saja ya. Kemudian itu, nah,
ini untuk US ya, izin bangunan atau data pembangunan residensial Amerika Serikat. Nah, ini merupakan, nah kalau yang tadi pidato itu dapat mengaruhi sentimen di zona euro dan dolar, rekan-rekan. Jadi ada sentimen di zona euro dan dolar. Nah, ini dampaknya itu pada harga emas juga mempengaruhi. Oke, nah pidato kalau kita memperhatikan di di laporan data tadi yang ini sudah berlanjut ya. Nah, ini sudah lewat tadi jam 5, itu sudah lewat tadi jam 5, tapi nanti akan ada bubah pada tanggal jam 23.45. Nah, itu maksud saya, bukan yang jam 5 ya. Kemudian itu data inflasi ya Kanada, CAD. Nah, kalau yang data izin bangunan dan data pembangunan residensial Amerika ini merupakan, kalau rekan-rekan ya, itu rahasianya ini merupakan salah satu indikator kesehatan sektor perumahan ya. Nah, ini bisa memberikan satu clue bagi kita tentang bagaimana kondisi ekonomi Amerika pada saat ini. Jadi dari izin tersebut ya rekan-rekan. Kemudian kalau untuk data inflasi Kanada, indeks saham ya, indeks harga konsumennya IHK ya. Ini yang core-nya, yang intinya. Nah, core and headline-nya ini dapat mempengaruhi kebijakan ya, kebijakan akan Bank of Canada, rekan-rekan ya. Nah, jadi itu dapat mempengaruhi kebijakan dari Bank of Canada. Nah, secara support dan resisten, rekan-rekan bisa lihat sendiri di monitor ini, di mana pivotnya di 2597, resisten 1 di 2616, resisten 2 di 2628, dan resisten 3 di 2647. Nah, pola atau tren harga yang sedang ada saat ini tren naik ya rekan-rekan. Nah, ini tren naik. Jadi rekan-rekan yang berada di posisi sell ya terserah sih sebenarnya. Cuman kalau saya sih melihat, nah ini berpotensi untuk didongkrak bisa lebih tinggi. Disclaimer on, bukan untuk mematahkan posisi yang sudah rekan-rekan ambil, tapi disclaimer on artinya saya tidak bertanggung jawab untuk resiko yang sudah rekan-rekan ambil di sana. Posisi sell sehingga rekan-rekan melakukan cut loss, bukan itu, tapi ini disclaimer on, saya tidak bertanggung jawab untuk hal itu. Nah, karena ini adalah polanya uptrend, jadi rekan-rekan perlu kita pelajari sejauh mana uptrend ini akan berlanjut. Nah, kalau berdasarkan di 15 menit, ya kita memperhatikan sama-sama di 15 menit, artinya dia sudah di 73%. Nah, tetapi di 1 jamnya rekan-rekan, nah ini di 76%. Pertanyaan saya, bagaimana dengan di H4? Di H4-nya itu masih 65%. Dan sedangkan daily-nya, nah sebagai buktinya, daily-nya ini baru 2 hari kenaikan rekan-rekan. Jadi masih ada potensi pergerakan yang bisa muncul selanjutnya. Yang bisa muncul. Ya. Nah, artinya kalau kita membuat satu kesimpulan, harga emas ini kan naik karena pelemahan dari dolar. Jadi adanya pelonggaran kebijakan Fed serta ketidakpastian geopolitik. Namun rekan-rekan perlu diwaspadai, diperhatikan data ekonomi yang akan dirilis pada hari ini nanti malam ya. Dan di dalam minggu ini ya, tentang bagaimana kalau di dalam minggu ini tentang penurunan suku bunga. Nah, mungkin itu di Desember nanti. Nah, ini juga akan membuat beberapa pergerakan yang mungkin rekan-rekan membutuhkan perhatian khusus ya untuk market gold ini. Ya, demikian rekan-rekan. Jadi sekali lagi disclaimer on, apabila rekan-rekan begini, yang paling fokus itu adalah gunakan money management. Apabila misalkan modalnya rekan-rekan itu 10.000 US dollar ya, maka susunan risikonya sebenarnya, contohnya bila mana kita membeli, contohnya di level 2 di resisten 2 yang ada di sini 2628, maka target kita sebenarnya tidak muluk-muluk, yaitu di 2647. Nah, secara long termnya kalau kita memperhatikan juga di sini, ya rekan-rekan, kemana probability kenaikannya? Nah, di sini kita boleh menggunakan yang disebut sebagai hukum Fibonacci. Fibonacci retracement, kalau kita mengukur secara Fibonacci retracement, yaitu level 100%-nya di all time high. Nah, all time high itu rekan-rekan itu berada di level 2789,86 sen. Nah, sementara low-nya yang terbentuk itu ada di 2536,63 sen. Artinya adalah
pergerakan harga ini belum mencapai level Fibonacci retracement di level 50%, bahkan di 61,8. Buktinya apa? Buktinya itu adalah harga masih berada di level area adalah 38,2%, rekan-rekan. Nah, ini bukan janji kenaikan, tetapi rekan-rekan bisa googling tentang hukum Fibonacci. Hukum Fibonacci jurnalnya ada, analisanya ada. Jadi ini bukan saya yang buat hukum Fibonacci, tapi itu adalah salah satu keilmuan technical analysis yang memang sudah ada dari dulu. Rekan-rekan jangan percaya dengan apa yang saya ucapkan tentang hukum Fibonacci, tapi rekan-rekan silahkan cari jurnalnya, silahkan cari di Google, di Google ya, terutama di kalau misalkan rekan-rekan ingin percaya, cari di ensiklopedia ya, ensiklopedia di sana akan ada jurnalnya. Itu bukan dari saya. Nah, artinya kalau kita memperhatikan pergerakan daripada tren ini, probabilitasnya untuk naik itu masih cukup tinggi, dimulai dari sekarang bisa menuju level 50%. Level 50% Fibonacci itu berada di level 2663 dan 61,8%-nya itu berada di level area 2693-an. Nah, semoga informasi ini bermanfaat rekan-rekan. Jangan lupa rekan-rekan juga ya bantu yang lain juga agar mereka juga bisa mau belajar, kita cerdaskan kehidupan bangsa. Ya, jangan lupa subscribe rekan-rekan ya. Subscribe ya, like, komen, dan share untuk teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi disclaimer on, semoga bermanfaat. Tetap semangat, cuan terus rekan-rekan.